Halo Tribunar, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 20 Juni 2026, di mana selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Konvoi pendukung berhasil padati Jembatan Merah Putih Ambon usai Selesaw unggul 3-0 atas Haiti. Euforia kemenangan timnas Brasil mewarnai kawasan Jembatan Merah Putih, Kota Ambon, Sabtu 20 Juni 2026. Ratusan pendukung Brasil memadati ruas jembatan selama kurang lebih hampir 20 menit usai Selesaw mengalahkan Haiti dengan skor telak 3-0 dalam lanjutan Piala Dunia 2026. Pantauan tribunambon.com di lokasi, para supporter yang didominasi anak muda melakukan konvoi menggunakan sepeda motor sambil mengibarkan bendera Brasil. Sorak-sorai, nyanyian dukungan, serta atribut berwarna kuning hijau mewarnai suasana sepanjang jalan menuju jembatan yang menjadi ikon kota Ambon tersebut. Jembatan Merah Putih sendiri merupakan ikon kota Ambon yang menghubungkan kawasan Poka dan Galala di atas Teluk Ambon. Salah satu pendukung Brazil, Joni Taihutu, yang juga merupakan dosen FKIP Universitas Patimura Ambon, menyampaikan optimismenya terhadap peluang Brazil di ajang Piala Dunia tahun ini. Menurut Joni, permainan kolektif serta kualitas pemain yang dimiliki Brasil menjadi modal besar untuk bersaing dengan tim-tim unggul lainnya. Meski demikian, ia mengimbau seluruh pendukung Brasil di Ambon agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat saat merayakan kemenangan tim kesayangan mereka. Konvoi berlangsung meriah dengan pengawalan dan pengawasan bersama. Arus lalu lintas sempat melambat akibat membludaknya massa pendukung yang memadati ruas jalan dan kawasan Jembatan Merah Putih. Perayaan kemenangan Brasil tersebut menjadi bukti tingginya antusias masyarakat Ambon terhadap sepak bola dunia, khususnya tim Samba yang selama ini memiliki banyak penggemar di Maluku. Informasi lainnya, Tribuners, Kapsek SMA 1 Ambon bantah keluarkan 13 siswa, tegaskan pindah sekolah atas permintaan orang tua. Kepala SMA Negeri 1 Ambon, Dr. Randa Ella Turiu, membantah pemberitaan yang menyebutkan pihak sekolah mengeluarkan 13 siswa. Ia menegaskan informasi tersebut tidak benar. Menurut Laturiu, kebijakan yang diambil sekolah merupakan bagian dari penegakan disiplin terhadap peserta didik sesuai aturan yang berlaku, bukan tindakan mengeluarkan siswa dari sekolah. Yang menjelaskan, SMA Negeri 1 Ambon menerapkan evaluasi disiplin secara berkala setiap semester. Seluruh proses dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur atau SOP layanan bimbingan dan konseling.
Bagi siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib, sekolah memberikan pembinaan secara bertahap, mulai dari surat pernyataan, teguran, hingga skorsing apabila pelanggaran terus berulang. Laturiu mengatakan setiap siswa yang menghadapi persoalan kedisiplinan selalu dibahas bersama orang tua untuk mencari solusi terbaik. Dari hasil komunikasi tersebut, terdapat sejumlah orang tua yang memutuskan mengajukan perpindahan sekolah bagi anak mereka. Ia menegaskan perpindahan sekolah dilakukan atas dasar kesepakatan dengan orang tua setelah mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing siswa. Karena itu, ia berharap masyarakat tidak lagi mempercayai informasi yang menyebut SMA Negeri 1 Ambon mengeluarkan 13 siswa. Sebagai salah satu sekolah unggulan di Provinsi Maluku, SMA Negeri 1 Ambon, lanjut Laturiu, berkomitmen menjaga kualitas pendidikan melalui penerapan disiplin yang konsisten. Menurutnya, siswa yang mengalami kendala serius dalam kehadiran maupun pelaksanaan kewajiban belajar terkadang lebih tepat melanjutkan pendidikan di sekolah lain yang sesuai dengan kondisi mereka. Jadi 10-7 naik 11 F7 naik. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan statement dan klarifikasi ya terhadap beberapa berita yang kemarin diangkat terkait dengan ada 13 anak yang terancam tidak naik kelas dan dikeluarkan. Itulah berita yang tidak benar ya. SMA Negeri 1 Ambon di tahun ini telah menegakkan penegakan disiplin, terutama dalam hal keikutsertaan siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, selama 1 semester, 1 tahun, semester ganjil itu dievaluasi dan semester genap juga dievaluasi. Semua kita mengikuti standar operasional pelayanan bimbingan konseling. Bagi anak-anak yang kami lihat di semester ganjil mengalami atau melanggar tata tertib, kami melakukan dengan surat pernyataan, teguran sampai dengan skorsing. Demikian pula pada semester genap. Nah, anak-anak yang punya masalah-masalah tertentu kami mengajak orang tua untuk berdiskusi ya untuk mencari solusi. Dan bagi anak-anak yang demikian, orang tua memiliki keputusan untuk melakukan proses permintaan orang tua untuk pindah sekolah. Dan anak-anak yang tersebut itu adalah anak-anak yang memang memiliki kondisi yang memang tidak dapat bisa dikatakan harus pindah ke sekolah lain, tapi bukan untuk dikeluarkan. Oleh karena itu kami berharap berita-berita yang tidak benar tentang masalah ini perlu kami klarifikasi sehingga diharapkan para orang tua juga turut mendukung proses penegakan tata tertib di sekolah ini. Wali kelas yang ada tidak ada berubah wali kelas dan wali kelas ini akan pimpin anak-anak menjadi orang tua sampai mereka tamat kelas 12. Jadi 10-1 naik 11 F1 naik 12 F1 misalnya begitu. Jadi 10. Dibersamai Bupati Zulkarnain saat nobar, pendukung bersorak riuh rayakan keunggulan Timnas Brasil. Suasana gembira begitu terasa saat nonton bareng atau nobar Piala Dunia Timnas Brasil di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Sabtu 20 Juni 2026. Nobar yang berlangsung di Gedung Serbaguna Perpustakaan Maluku Tengah itu dipadati pendukung Brasil dan warga setempat. Dengan atribut lengkap dan jersey Brasil, para penggemar turut dibersamai Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awad Amir. Gol perdana Timnas Brasil langsung disambut sorak-sorai, menjadikan suasana begitu riuh. Baik orang dewasa, anak-anak, perempuan hingga laki-laki semuanya bersorak. Pada menit ke-36, Mateus Cuna menggandakan angka menjadi 2-0. Tendangan kerasnya tak mampu dibendung kiper Johnny Placide. Skuad asuhan Johnny Placide pun mendominasi babak pertama laga grup C itu. Tepat sebelum babak pertama usai dengan tambahan waktu 6 menit, Vinicius Junior tak menyia-nyiakan umpan matang pemain bernomor punggung 20. Sebuah tendangan keras Vinicius langsung menembus gawang Haiti untuk ketiga kalinya.
Peluit panjang dibunyikan mengakhiri babak pertama dengan skor akhir 3-0 tim Seleção. Atas kemenangan itu, penggemar Brasil Randy optimis atas kemenangan timnas Brasil di grup C Piala Dunia 2026. Once again, that back line having. And here's Vinny Jr. stepping into the box, cutting inside, going for the far post, and on the rebound, Cunha's right there. But the defense. Just saw Rafinha shot. What was the gesture he made? It's really just. For the Haitians to renew when it comes to a good team. And once again, that movement from Cunha stepping back into midfield is forcing that Haitian line to step more. Now it becomes an uphill task as they chase the game from behind. No doubt, and I don't think they'll change much, but I think the just sort of finish. Seleção ungguli Haiti 3-0, ratusan penggemar dimasuhi konvoi kemenangan. Tim nasional Brasil yang berjuluk Seleção ungguli timnas Haiti dengan skor 3-0 di babak penyisihan grup C. Pertandingan berlangsung Jumat 19 Juni 2026 di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia, waktu Amerika, atau Jumat 20 Juni, maksud kami Sabtu 20 Juni 2026, waktu Indonesia Timur. Suasana sorak riuh pecah di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Ratusan penggemar timnas Brasil konvoi memenuhi arena jalan utama. Bendera berbagai ukuran turut memeriahkan konvoi yang didominasi pengendara roda 2. Suasana kemenangan itu menambah optimisme penggemar timnas Brasil. Mereka meyakini Brasil akan unggul pada babak-babak berikutnya. Brasil berhasil membantah Haiti 3-0, yang mana semua gol dicetak di babak pertama. Pada menit ke-23, Matteo Cunha memanfaatkan rebound tembakan Vini Junior. Bola muntah dari kiper Rashid membobol gawang Haiti. Gol kedua dicetak pada menit ke-36, di mana Matteo Cunha tukikan tajam dari Vini Junior yang menembak dengan kaki kiri menembus pojok atas gawang Haiti. Menit ke-45 kembali membuat penonton menahan napas hingga akhirnya pecah oleh aksi lincah Vinicius Junior yang menerima umpan panjang Paqueta hingga misi membobol gawang lawan berhasil dituntaskan. Dengan hasil itu, Brasil tercatat naik ke puncak grup dengan mengantongi 4 poin sepadan dengan Maroko. Laga berikutnya Brasil versus Skotlandia terjadwal pada Rabu 24 Juni 2026 di Miami. Respons penggemar Brasil di Kota Masohi, Maluku Tengah, sorak gembira pecah atas hasil pertandingan Brasil versus Haiti. Camat Amahai Arthur Mairiring sontak bersorak katong pawai. Ucapnya sembari mengibarkan bendera Brasil berukuran 5 meter. Di sisi lain, pemuda Kota Masohi Randy Latukonsina
rasa puas atas kemenangan tim Seleção itu. Baginya, permainan kesebelasan timnas Brasil cukup apik dari sebelumnya. Ia optimis di laga berikutnya timnas Brasil akan mengacak-acak lawannya. Kita ke berita terakhir, Tribuners, fans Brasil konvoy di Kota Bula rayakan kemenangan 3-0 atas Haiti. Kemenangan tim nasional Brasil atas Haiti dengan skor meyakinkan 3-0 pada ajang Piala Dunia 2026 disambut meriah oleh para pendukung Seleção di Kota Bula, Kabupaten Serang bagian timur. Pantauan tribunambon.com Sabtu 20 Juni 2026, konvoy dimulai setelah pertandingan berakhir. Dimulai dari titik nobar yang berlangsung di kantor Dinas Kominfo SPT, kawasan protokol Kota Bula. Dari lokasi tersebut, iring-iringan kendaraan mulai berkumpul sebelum mengitari ruas jalan utama di Kota Bula. Para pendukung tampak mengibarkan bendera Brasil, membunyikan klakson kendaraan, serta meneriakan yel-yel dukungan sebagai bentuk euforia atas kemenangan tim kesayangan mereka. Suasana semakin semarak ketika ratusan pendukung berkumpul di titik-titik keramaian kota. Beberapa di antaranya terlihat mengenakan atribut timnas Brasil, mulai dari jersey hingga shawl berwarna hijau kuning. Salah satu fans Brasil, Ahmad Rumadao, mengatakan, kemenangan atas Haiti menjadi modal penting bagi Brasil untuk melangkah lebih jauh di turnamen tersebut. Ia menilai kemenangan kali ini menunjukkan bahwa Brasil masih menjadi kandidat kuat untuk meraih gelar juara dunia, meski imbang pada pertandingan pertama mereka saat berhadapan dengan Maroko. Hingga konvoi berakhir, kegiatan berlangsung aman dan tertib. Para pendukung kemudian membubarkan diri setelah berkeliling sejumlah ruas jalan di Kota Bula. Kemenangan 3-0 atas Haiti semakin memperkuat optimisme para fans Brasil di Kabupaten SPT bahwa Seleção mampu bersaing dan melangkah jauh pada Piala Dunia kali ini. Tribuners, informasi dari Kota Bula tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.